selanjutnya soal nomor 20. Ini tentang teori peluang anak-anak ya. Jadi ini ada sebuah dadu. Dadu itu kan bersisi 6, dilambungkan sekali, jadi dilemparkan sekali. Hitung peluang muncul mata dadu faktor prima dari 6. Nah, kalian harus tahu apa yang dimaksud peluang. Jadi peluang itu kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Jadi ada istilah, ada teori tentang peluang ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat ini. Insya Allah ini kelas 8 ya. Peluang itu merupakan kemungkinan. Jadi teori kemungkinan. Kemungkinan terjadinya suatu kejadian ya. Kemungkinan suatu kejadian. Suatu kejadian. Nah, dalam pelemparan mata dadu ya. Dalam pelemparan mata dadu itu kan sisinya ada 6, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini ada simbol S. S itu adalah merupakan ruang sampel ya. Ruang sampel atau istilahnya S. Ruang sampelnya adalah pada pelemparan satu mata dadu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kan? 6 sisi ya, ada angkanya. Kemudian di sini yang akan titik fokus kejadiannya adalah muncul mata dadu faktor prima dari 6. Nah, katakanlah kita simpulkan dengan A. Jadi kejadian yang muncul ya, kejadian yang muncul disimbolkan dengan A ya, himpunan A. Kejadian yang muncul adalah mata dadu faktor prima. Faktor prima dari 6. Coba 6 itu kan punya faktor anak-anak, punya apa? Pengali ya. Jadi ada bilangan-bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 6 ya. Ada 1 kali 6, 2 kali 3. Nah, ini namanya faktor. 1, 2, 3, 6 ini faktor. Yang dimaksud faktor prima itu adalah faktor yang merupakan angka prima. Jadi ini bilangan prima. Jadi 2 dan 3. Ini namanya faktor prima dari 6 ya. Jadi ini ditulis 2 dan 3. Nah, kalau sudah himpunannya sudah tertulis semua, ingat pasti ada S ya, sampel, ruang sampel atau himpunan semesta kalau dalam himpunan. Kemudian himpunan A ini merupakan soalnya ya. Soalnya yang diminta apa? Oh, yang diminta faktor prima ya, dicari nanti faktor prima. Lalu cara mencari peluang bagaimana? Jadi peluang suatu kejadian atau PA ya. Peluang suatu kejadian A munculnya mata dadu faktor prima itu rumusnya adalah NA ya. Jadi NA dibagi NS ya. Jadi banyaknya kemungkinan munculnya A ya dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Nah, karena kita kembali pada sampel ya, ruang sampel ini karena ada 6 titik, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka dikatakan bahwa banyaknya anggota himpunan S itu sama dengan 6 gitu. Lalu banyaknya anggota himpunan A adalah berapa? 1, 2 adalah 2. Nah, langsung masukkan ke dalam rumus sehingga peluang munculnya A, peluang terjadinya mata dadu faktor prima adalah 2 dibagi 6. Nah, ini nanti disederhanakan menjadi 1 dibagi 3. Jadi seperti itu caranya. Demikian. Lanjut nomor berikutnya. Diketahui akar 9 kemudian 32 pangkat 1/5 dan akar pangkat 3 dari 125 ya. Diurutkan bilangan tersebut dari yang terkecil. Nah, kita jabarkan dulu ya, kita cari nilai-nilai dari ketiga bilangan akar dan bilangan pangkat pecahan ini ya. Akar 9 dulu kita kerjakan. Akar 9, jadi ini akar 9 itu sama dengan akar pangkat 3 pangkat 2 ya. Nah, 2 dengan akar bisa ditisik. Jadi 9 itu bisa dijadikan 3 pangkat 2. Sehingga akar 3 pangkat 2. 2 dengan akar ini bisa ditisik sehingga menjadi 3. Jadi akar 9 itu adalah 3 nilainya. Sekarang kita cari nilai 32 pangkat 1/5. Ingat anak-anak ya. Ingat anak-anak. Kalau ada bentuk seperti ini, maka 32 itu kamu jadikan menjadi pangkat faktor prima ya. Caranya bagaimana? Menggunakan pohon faktor. Ibu ya. Jadi 32 Ibu hitung di sini. 32 itu bisa kita gunakan pohon faktornya. Kalau dibagi 2 kan 16. Ini bagi 2
8. Ini bagi 2, 4. Ini bagi 2, 2. Nah, yang kita ambil yang ini ya. Yang 2 ini. Sehingga 32 itu bisa ditulis 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5. Jadi 32 bisa ditulis 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 1/5 ya. Sekali lagi 32 bisa ditulis 2 pangkat 5. Nah, pangkat dengan pangkat ini dioperasikan dengan cara dikalikan ya, 5 kali 1/5. Jadi ini bisa ditisik ini dengan ini. 1 sama-sama dibagi 5. Sehingga 32 pangkat 1/5 itu sama dengan 2 anak-anak ya. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi nilainya sama dengan 2. Sekarang akar pangkat 3 dari 125. Nah, ingat 125 kita pakai pohon faktor lagi ya supaya kamu bisa mudah. Kalau dibagi 5 ini berapa? 25 ya. Nah, kalau dibagi 5 lagi 25 adalah 5. Jadi ini bisa ditulis ini. Jadi 125 itu bisa ditulis menjadi 5 pangkat 3. Nah, pangkat 3 dengan akar pangkat jadi 5. Nah, artinya akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Sehingga urutannya dari yang terkecil adalah yang pertama 32 pangkat 1/5 ini yang terkecil. Kemudian yang nomor 2 yang ini ya, akar 9. Dan yang nomor 3 adalah ini yang paling besar, akar pangkat 3 dari 125. Seperti itu. Demikian. Soal berikutnya, hitunglah nilai 16 pangkat 3/2 ditambah akar pangkat 3 dari 64 dikurangi 4 pangkat 3/2. Sekali lagi, coba ingat kalau pangkat pecahan bagaimana? 16 pangkat 3/2. Nah, ini caranya dalam hitung. 16 ini kamu jadikan 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Yaitu 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Kemudian 16 jadikan 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3/2. Nah, pangkat dengan pangkat ini caranya adalah dikalikan. Jadi ini bisa ditisik, disederhanakan, sama-sama bagi 2 ya. Ini 1, 4 bagi 2 adalah 2. Sehingga 2 pangkat 2 kali 3, 6. Jadi menjadi 2 pangkat 6. Nah, jadi 16 pangkat 3/2 itu sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu berapa? 2 pangkat 6 adalah berapa? 8, 2, 4, 8, 16, 32 ya. 32. Nah, itu 64, Masya Allah. Nah, sebentar. Ini 64 ya. 64. 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Jadi ini hasilnya 64. 2 pangkat 6, 64. Kemudian kita hitung juga akar pangkat 3 dari 64. Nah, akar pangkat 3 dari 64 ini bisa dijadikan akar pangkat 3. 64 itu bisa dijadikan 4 pangkat 3 ya. 4 pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 dengan pangkat 3 ketemu bisa ditisik sehingga menjadi 4. Ini 4. Kemudian 4 pangkat 3/2. Nah, 4 ini kita jadikan 2 pangkat 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 kalikan 3/2. Ingat, pangkat dengan pangkat aturannya dikalikan. Ini bisa ditisik. Sehingga ini menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Yaitu sama dengan 8. Nah, kalau sudah selesai dihitung, kita susun 16 pangkat 3/2 yaitu 64 ditambah akar pangkat 3 dari 64 adalah 4 dikurangi 4 pangkat 3/2 adalah 8. Nah, sehingga hasilnya 64 tambah 4 8, 8 dikurangi 8 60. Jadi hasilnya adalah 60. Oke. Oke, lanjut. Nomor 23, hasil dari 2 akar 12 ditambah akar 27 dikurangi akar 48. Nah, anak-anak, untuk mengoperasikan ini, maka bentuk-bentuk akar ini kita jadikan lebih sederhana ya. Jadi seperti akar 12. Akar 12 kita jadikan menjadi bentuk rasional akar ya, merasionalkan bentuk akar. Caranya bagaimana? Nah, akar 12 ini bisa ditulis dalam bentuk perkalian 2 bilangan yang mana salah satunya itu bisa ditarik akar. Berapa? Yaitu 4 kali 3. Jadi 12 bisa dijadikan menjadi 4 kali 3. Nah, ini bisa dipisah anak-anak menjadi akar 4 dikalikan akar 3. Nah, akar 4 kan bisa ditarik akarnya jadi 2 akar 3 ya. Nah,
Akar 12 itu bisa ditulis 2 akar 3. Sekarang akar 27 ya. Akar 27 itu bisa ditulis menjadi bentuk perkalian akar 9 kali 3 kan? Atau akar 9 kali akar 3. Sehingga menjadi akar 93 menjadi 3 akar 3. Sekarang akar 48 ya. Akar 48 itu bisa ditulis menjadi akar 16 kali 3 ya. Sama dengan akar 16 kali akar 3, sehingga akar 16 itu 4 akar 3. Nah, kalau sudah seperti ini sudah lebih sederhana ya. Kita masukkan, kita tulis ulang soalnya. 2 akar 12 ditambah akar 27 dikurangi akar 48. Nah, 2-nya dibiarkan, akar 12-nya diganti 2 akar. Ditambah akar 27 diganti dengan 3 akar 3. Kemudian akar 48 menjadi 4 akar 3. Nah, kalau sudah 2 kali 2 ini dikalikan ya, jadi 4 akar 3 ditambah 3 akar 3 dikurangi 4 akar 3. Nah, ini menjadi penjumlahan dan pengurangan suku sejenis. Kenapa? Karena sama-sama mengandung akar 3, Nana, sehingga bisa dijumlahkan. Nah, cara menjumlahkan bagaimana? Tinggal menambahkan ini ya, bilangan yang depan-depan ini 4 ditambah 3, jadi nanti yang diambil bilangnya depan. 4 tambah 3 dikurangi 4. Pas langsung akar 3 ya. 4 tambah 3 7, 7 kurangi 4 adalah 3. 3 akar 3. Jadi hasilnya adalah 3 akar 3. Seperti itu. Selanjutnya nomor 24, rasionalkan bentuk pecahan berikut ya. Jadi ini ada pecahan bentuk akar 5/2 plus akar 3. Nah, bagaimana caranya? Kalian ingat teori yang sudah pernah Ibu ajarkan, yaitu caranya pembilang dan penyebut dikalikan dengan ini, cuma lawannya. Kalau plus jadi min ya. Jadi ini sama-sama dikalikan, pembilang dan penyebutnya sama persis ya. 2 pengalinya adalah 2, tapi ini dikurangi akar 3. 2 dikurangi akar 3. Ingat-ingat ya. Jadi kalau ditambah nanti pengalinya adalah dikurangi. Ini sama-sama dikasih kurung. Nah, kalau sudah karena perkalian pecahan, maka nanti 5 dikalikan 2 dikurangi akar 3. Maka masing-masing ada dalam kurung ini dikalikan 5. 5 kali 2 adalah 10 ya. Dikurangi 5 kali akar 3. Ini 5 kali akar 3 adalah 5 akar 3 itu. Nah, selanjutnya yang bawah juga demikian. 2 kali 2 adalah 4 ya. Kemudian plus kali min adalah min. Akar 3 kali akar 3 adalah akar 9 gitu. Sama dengan ini 10 dikurangi 5 akar 3 tidak bisa dijumlah para siswa karena bukan suku sejenis. Jadi dibiarkan aja 10 dikurangi 5 akar 3. Selanjutnya yang bawah 4 dikurangi akar 9 adalah 3. Sehingga ini menjadi 10 dikurangi 5 akar 3 ya per 1. Atau 10 dikurangi 5 akar 3. Hanya begitu aja, gampang ya. Jadi ini. Jadi merasionalkan, sekali lagi merasionalkan bentuk pecahan itu maksudnya yang bawah ini tidak boleh mengandung akar ya. Sehingga harus dihilangkan akarnya. Cara menghilangkan seperti tadi langkahnya. Oke, seperti itu.